الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian Madarijus Salikin pagi hari ini insyaallah taala berada pada halaman 43. Halaman 43 dengan judul Bertawassul kepada Allah dengan nama-namanya dan penghambaan kepadanya. Bertawassul kepada Allah dengan nama-namanya dan penghambaan. Yang dimaksud dengan tawassul artinya adalah media, perantara. Maksudnya di dalam berdoa, di dalam meminta, sebaiknya tidak langsung kepada keinginan. Misalnya Anda ingin kesehatan, nah maka ketika Anda meminta kesehatan itu, sebaiknya jangan langsung meminta kesehatan. Berikan aku kesehatan, berikan aku kesembuhan. Sebaiknya tidak seperti itu. Tetapi ada satu kata pengantar untuk keinginan itu. Pengantar ini yang dinamakan dengan tawassul. Nah, pengantar ini pengantar untuk satu keinginan ini yang dinamakan dengan tawassul. Jemaah sekalian yang saya hormati, misalnya Anda mengatakan, ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun dan tidak ada yang mengampuni selain Engkau. Engkau yang Maha Penyayang dan Engkau menyayangi semuanya. Ampunilah aku, sayangilah aku. Keinginan Anda adalah ampunan dan kasih sayang. Namun sebelum menyampaikan keinginan, Anda sampaikan satu pengantar, yaitu nama Allah dan sifat Allah. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Penyayang. Berikan aku ampunanmu, berikan pula aku kasih sayangmu. Nah, maka di sini Anda lihat, Anda menyebutkan nama Allah Pengampun dan Penyayang sebagai pengantar untuk keinginan Anda mendapatkan ampunan dan kasih sayang. Pengantar ini yang dinamakan dengan tawassul. Sebelum kita melihat catatan Imam Ibnu Qayyim dalam hal ini, saya ingin sampaikan bahwa tawassul yang diajarkan dalam doa ada 4. Pengantar, media ataupun wasilah yang diajarkan di dalam doa-doa ada 4. Tawassul yang paling tinggi adalah tawassul dengan Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah. Ya. Jadi sebelum Anda menyampaikan keinginan, ucapkan sesuatu yang paling dicintai oleh Allah. Dan tidak ada yang paling dicintai oleh Allah lebih dari nama dan sifat-sifatnya.
Maka begitu Anda menyebutkan nama Allah, Anda menyebutkan sifat Allah, berarti Anda telah menyebutkan sesuatu yang paling dicintai oleh Allah. Setelah itu mintalah keinginan Anda. Maka tawassul yang paling agung di dalam doa-doa adalah tawassul dengan Asmaul Husna. Ada satu hal yang boleh jadi terabaikan oleh kita, bahwa di dalam berdoa sebagian kita berpikir tujuan dari doa adalah menyampaikan keinginan. Ya Allah, salehkan anak-anakku. Ya Allah, berkahi harta dan usahaku. Banyak yang berpikir bahwa maqasid ataupun tujuan utama dari doa menyampaikan keinginan, menyampaikan unek-unek di depan Allah. Jemaah sekalian, itu bukan tujuan utama di dalam doa. Tujuan yang pertama di dalam doa adalah Allah, bukan keinginan Anda. Tujuan utama dalam doa adalah Allah. Keinginan Anda hanya tujuan yang kedua atau ketiga. Oleh karena tujuan utama di dalam doa adalah Allah, maka sebutlah namanya, sebutlah sifatnya, panggillah nama-nama Allah untuk keinginan Anda. Sekali lagi, panggillah nama-nama Allah untuk setiap keinginan-keinginan Anda. Dan alhamdulillah kita sudah selesai belajar Asmaul Husna. Tujuannya apa? Agar nama Allah yang Anda panggilkan untuk keinginan Anda sesuai. Jangan sampai Anda memanggil nama A, keinginan Anda B, makna dari nama ini gak cocok dengan keinginan Anda. Allahumma, Engkau yang maha kuat, Engkau yang maha tangguh, berikan aku kasih sayang. Itu kan gak nyambung. Anda memanggil Allah dengan nama Al-Qawi, maha kuat, sementara yang Anda minta adalah kelembutan, kasih sayang. Itu tidak nyambung. Oleh sebab itu jamaah sekalian, insyaallah nanti di sini akan kita lihat Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, nyaris tidak ada doa yang ditolak oleh Allah dengan dua jenis tawassul. Itu yang akan dibahas. Baik. Jadi tawassul atau pengantar paling agung dalam doa ketika Anda mengantarkan keinginan Anda dengan menyebutkan sesuatu yang paling dicintai oleh Allah, yaitu nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tawassul yang kedua adalah tawassul dengan amal saleh. Anda bertawassul dengan sedekah Anda bertawassul dengan birrul walidain kepada orang tua. Misalnya Anda mengatakan, ya Allah, hari ini aku telah bersedekah, hari ini aku telah bertilawah, hari ini aku telah membantu, maka bantulah aku, berikanlah aku rezeki. Dan amal saleh yang paling tangguh untuk tawassul dalam doa adalah amal saleh yang Anda lakukan dalam rahasia. Ini salat, amal saleh. Sekiranya Anda bertawassul kepada Allah dengan salat ini, ya Allah, aku telah menjalankan salat ini untukmu. Ampunilah aku, berkahi anak-anakku, berkahi usahaku. Anda telah bertawassul dengan amal saleh untuk keinginan Anda. Ini luar biasa. Tapi yang lebih luar biasa lagi jamaah sekalian, ketika amal saleh yang Anda sebutkan adalah amal saleh yang betul-betul rahasia. Amal saleh hanya antara Anda dengan Allah, tidak ada pihak ketiga yang tahu. Ini Anda salat subuh, pihak ketiga yang tahu sangat banyak.
Maka ketika Anda punya satu keinginan di depan Allah Azza wa Jalla, sebutkanlah amal saleh yang benar-benar hanya antara Anda dengan Allah. Setelah itu minta keinginan Anda. Dan Anda sampaikan kepada antum jamaah sekalian, apapun kesulitan antum, apapun persoalan Anda, cobalah berpikir satu amal saleh yang Anda lakukan tanpa diketahui siapapun kecuali Allah, lalu minta pertolongan Allah. Anda akan melihat bagaimana kesulitan, bagaimana persoalan betul-betul selesai dengan ajaib. Mana dalilnya? Tidak boleh asal bunyi dalam agama ini. Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi kita berkisah tentang 3 orang yang terperosok di dalam gua. Tiba-tiba batu besar jatuh dari ketinggian betul-betul menutup pintu gua. Mereka bertiga pun terkunci, nggak bisa keluar. Yang satu bertawassul kepada Allah dengan menjaga kehormatan, dan yang kedua bertawassul kepada Allah dengan menjaga amanah terhadap karyawan, dan yang ketiga bertawassul kepada Allah dengan birrul walidain. Yang menarik, mereka bertawassul dengan 3 amal yang berbeda, tetapi dengan menyebutkan sesuatu yang sama. Ya Allah, aku telah berbakti kepada orang. Jika ini amal yang Engkau terima dan ikhlas. Ya Allah, aku telah membayar gaji karyawan. Jika itu amal yang Kau terima dan ikhlas. Ya Allah, aku telah menjauhi wanita yang tak boleh kusentuh. Jika itu amal yang Kau terima dan ikhlas. Oleh sebab itu jemaah sekalian, amalnya berbeda, titik temunya adalah ikhlas. Ikhlas, ikhlas, ikhlas. Di mana keikhlasan? Karena ketiga amal ini dilakukan dalam kerahasiaan. Sebab itu jemaah sekalian yang saya hormati, ketiga orang ini terperosok, terkunci, terikat dalam satu kesulitan dan tidak ada kekuatan manusia yang bisa melepaskan mereka. Bagaimana kesulitan itu berakhir? Dengan doa. Tapi enggak dengan sembarang doa. Ya Allah, lepaskan kami. Tidak. Mereka menyebutkan satu amal yang rahasia hanya antara mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya terlepas. Jadi sebab itu, apa yang menjadi kegelisahan Anda? Situasi anak-anak yang nakal? Atau situasi pekerjaan yang enggak menentu? Itukah yang menjadi kegelisahan? Cobalah duduk. Fikirkan apakah ada sebuah amal rahasia antara Anda dengan Allah. Satu amal yang tidak diketahui siapapun kecuali Allah Azza wa Jalla. Setelah itu sebutkan amal itu, lalu kemudian minta keinginan Anda. Subhanallah jemaah sekalian yang saya hormati, Anda akan melihat bagaimana kesulitan ini insya Allah akan selesai, akan berakhir penuh keajaiban dari Allah Azza wa Jalla. Saya katakan penuh ajaib karena Allah nggak pernah memberikan sesuatu dengan cara yang biasa. Karena Allah selalu memberikan sesuatu dengan cara yang ajaib. Dalilnya Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak dikira-kira. Rezeki yang tidak terkira-kira ini yang dinamakan rezeki ajaib. Jadi Allah nggak pernah memberi dengan cara yang biasa, tapi selalu dengan cara yang luar biasa. Karena Allah adalah Allah. Kalau saya biasa, karena saya biasa, pemberian saya pun cuma biasa-biasa aja. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala luar biasa, maka nggak ada pemberian Allah yang biasa. Jadi jamaah sekalian, di antara cara untuk kita mendapatkan keajaiban doa, ini dia. Berdoalah kepada Allah dengan bertawassul, menyebutkan amal saleh yang betul-betul rahasia antara Anda dengan Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selalu menganjurkan agar
seseorang berusaha untuk memperbanyak amal saleh yang rahasia. Nabi SAW bersabda, "Man istata'a minkum an yakuna bainahu wa bainallahi khib'un minal amali salih falyaf'al." Siapa di antara kalian yang mampu menjalankan sebanyak mungkin amal saleh dalam situasi rahasia, falyaf'al, maka lakukanlah. Jadi jamaah sekalian, memperbanyak amal saleh dalam situasi rahasia. Ketika misalnya Anda ingin melakukan duha, masuklah ke kamar, jangan ada yang tahu. Bahkan kalau salafus saleh, ketika mereka di dalam rumah akan melakukan qiyamul lail, mereka mencari bagian rumah yang jauh dari istri dan anak-anak. Nah, ini berarti perlu rumah yang agak besar. Lantai 3 kali. Enggak perlu rumah yang besar, tapi yang penting Anda menjauh dari mereka. Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan 3 manfaat amal rahasia, ibadah rahasia. 3. Yang pertama, kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, orang yang punya kesungguhan memperbanyak amal dalam kerahasiaan, pertama kata Imam Malik, hatinya akan diberikan oleh Allah ketenangan. Akan diberikan oleh Allah kelapangan. Allah berikan kelapangan. Ingat jamaah sekalian, orang-orang saleh itu bukan orang-orang yang hidup tanpa kesulitan. Tapi orang-orang saleh, orang-orang yang diberikan Allah kelapangan hati di dalam kesulitan. Kesulitan itu Allah berikan kepada orang baik, dan Allah pun memberikannya kepada orang jahat. Apa yang berbeda? Kesulitan di tangan orang-orang yang saleh disertai dengan hati yang lapang. Tapi kesulitan di tangan orang-orang yang buruk disertai dengan hati yang sempit. Terjadi kesulitan, hatinya sempit, pinjam ke rentenir. Dia nggak melihat jalan keluar yang bagus. Ini manfaat pertama dari amal rahasia. Ibadah-ibadah yang diperbanyak dalam situasi rahasia, kata Imam Malik, akan menghasilkan hati yang lapang di dalam kesulitan. Lalu yang kedua, ini yang luar biasa. Amal-amal saleh yang diperbanyak dalam kerahasiaan, kata Imam Malik, akan menjadi gerbang husnul khatimah. Akan menjadi gerbang husnul khatimah. Lalu kemudian yang ketiga, hikmah, hasil, manfaat dari amal-amal atau ibadah-ibadah rahasia. Yang ketiga adalah ampunan dari Allah Azza wa Jalla di akhirat. Jadi tawassul yang kedua, bertawassul dengan amal saleh untuk menyampaikan satu keinginan. Dan amal saleh yang paling agung di dalam tawassul adalah amal saleh yang dilakukan dalam kerahasiaan. Cuma sekalian, Imam Malik juga pernah ditanya kapan seseorang dinamakan ikhlas. Beliau mengatakan apabila ibadah-ibadah rahasia lebih banyak daripada ibadah-ibadah yang terbuka. Kalau ibadah-ibadah Anda di depan orang lebih banyak, sementara ibadah-ibadah rahasia Anda sepi. Dalam kerahasiaan tidak ada zikir, tidak ada tilawah, tidak ada rakaat sunnah. Kata Imam Malik, ini orang rentan dengan riya. Ini orang baru di tahap belajar ikhlas, belum dinamakan ikhlas. Karena orang yang betul-betul ikhlas memiliki ibadah yang lebih banyak dalam situasi rahasia dibandingkan ibadah dalam situasi yang terbuka. Baik. Ini tawassul yang kedua. Tawassul dengan amal saleh. Tawassul yang ketiga, tawassul dengan menyebutkan
keadaan diri yang lemah dan hina. Tawassul dengan menyebutkan keadaan diri yang lemah dan hina. Misalnya, Anda berdoa, ya Allah, hamba yang fakir, hamba yang miskin, hamba yang tertawan dengan banyak kebutuhan yang tidak terpenuhi, berada di depan kasih sayang. Wah. Jadi Anda menyebutkan keadaan Anda yang rendah, keadaan Anda yang lemah di depan Allah Azza wa Jalla. Ini tawassul yang sangat luar biasa. Dan jemaah sekalian yang saya hormati, tawassul dengan menyebutkan keadaan diri yang hina, yang lemah, ini Anda temukan di hampir semua doa para nabi. Nabi Ayub alaihi salam ketika berdoa, "Anni massani ad-durr wa anta arhamur rahim." Ya Allah, aku dalam keadaan sakit. Tuh, dia sebutkan keadaan diri yang lemah. Wa anta arhamur rahim, dan engkaulah yang paling penyayang. Nabi Zakaria alaihi salam Anda lihat di awal surat Maryam, bagaimana Nabi Zakaria berpanjang kalam menyebutkan keadaan diri yang lemah, untuk akhirnya Nabi Zakaria meminta kepada Allah, Rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi shaqiyya wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqira fahab li min ladunka waliya. Ya Allah, inni wahana al-'azmu minni, tulang belulang ini sudah lemah, aku sudah tua. Washta'ala ar-ra'su shayba, uban-uban pun telah menabur di seluruh kepala. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya, dan aku tidak pernah kecewa di setiap berdoa kepadamu. Enggak pernah kecewa disebabkan berdoa kepadamu. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i, dan aku sangat khawatir wali ataupun yang melanjutkan perjuangan ini sesudahku. Wa kanat imra'ati 'aqira, istriku pun seorang wanita yang telah mandul. Jadi Nabi Zakaria alaihi salam tidak cuma menyebutkan kelemahannya, juga menyebutkan kelemahan istrinya. Setelah Nabi Zakaria menyebutkan kelemahan ini, dia sampai kepada target, fahabli min ladunka waliya. Ya Allah, berikanlah aku seorang anak yang menjadi wali ataupun penerus perjuangan. Jadi nabi-nabi di dalam berdoa, mereka selalu menyebutkan keadaan lemah. Mereka menyebutkan keadaan rendah. Setelah itu mereka meminta. Maka misalnya Anda berdoa, ya Allah, aku berada dalam kesulitan, aku berada dalam kesusahan. Tidak ada yang melepaskan kesulitan ini kecuali Engkau. Sebutkan keadaan Anda di depan Allah, keadaan di mana Anda lemah, keadaan di mana Anda rendah, keadaan di mana Anda benar-benar darurat. Sampaikan di depan Allah. Setelah itu minta pertolongan Allah Azza wa Jalla. Ada satu kisah Israiliyat, saya tidak tahu saya sudah sampaikan di sini belum. Wanita mandul sudah? Di zaman Nabi Musa sudah? Ini kisah Israiliyat. Posisi Anda tidak wajib membenarkan, tapi Anda juga nggak boleh mendustakan. Hanya saja bagian akhir dari kisah ini dikuatkan dengan hadis. Seorang wanita lama menikah, nggak punya anak juga. Akhirnya wanita ini menjumpai Nabi Musa alaihissalam. Beliau berkata, wahai Musa, Anda bisa berbicara dengan Allah. Tanyakan kepada Allah, kenapa aku nggak punya anak? Nabi Musa alaihissalam munajat, berdoa, lalu bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa hambamu fulanah yang telah lama menikah tidak juga punya anak? Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wahai Musa,
ketetapan takdirku dia adalah wanita mandul. Setelah itu Nabi Musa menyampaikan kepada wanita tersebut, wahai fulanah, jawaban Allah bahwa ketetapan takdir Anda adalah wanita mandul, jadi nggak punya anak. Selang beberapa hari kemudian, wanita ini mendatangi Nabi Musa lagi. Wahai Nabi Musa, tolong sampaikan kepada Allah agar aku tidak mandul, aku benar-benar ingin punya anak. Nabi Musa alaihissalam munajat lagi dengan Allah. Ya Allah, hamba-Mu fulana betul-betul ingin keturunan, berikanlah ia anak. Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, wahai Musa, ketetapan takdirku bahwa fulanah mandul, jadi nggak punya anak. Jemaah sekalian yang saya hormati, setahun kemudian wanita ini menjumpai Nabi Musa alaihissalam dengan keadaan telah menggendong anak kecil. Dia datang ketemu Nabi Musa udah gendong anak. Kata Nabi Musa, anak siapa? Kata, anak saya, darah daging saya. Nabi Musa alaihissalam bingung. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam munajat kepada Allah SWT. Ya Allah, bukankah ketetapan takdirmu bahwa fulanah mandul dan tidak punya anak, dan hari ini dia datang bawa anak? Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, wahai Musa, ketetapan takdirku bahwa dia mandul dan tak punya anak, tetapi dia selalu memanggil-manggil aku dengan doanya, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Akhirnya kasih sayangku mengalahkan takdirku. Akhirnya kasih sayangku mengalahkan takdirku. Allah batalkan takdir itu untuk kasih sayangnya kepada seorang hamba. Ini dikuatkan oleh hadis. Nabi SAW bersabda, la yaruddul bala illa doa. Tidak ada yang menjauhkan ujian dan malapetaka kecuali doa. Yang ingin kita jelaskan di sini jamaah sekalian, betapa dahsyatnya Asmaul Husna untuk mengantarkan keinginan di depan Allah. Maka 2 kali dalam Al-Quran Allah perintahkan agar doa-doa kita bersamaan dengan Asmaul Husna. Surat Al-A'raf Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Akhir surat Al-Isra Allah berfirman, qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Baik jamaah sekalian, jadi agar antum tahu betapa dahsyatnya doa dengan Asmaul Husna, sampai-sampai Allah Tabaraka wa Ta'ala membatalkan takdir tadi. Sekali lagi itu sesuai dengan hadis yang saya bacakan. Baiklah, lalu yang ketiga tadi, tawassul dengan menyebutkan keadaan diri. Saya ingin tambahkan jemaah sekalian, di antara keagungan tawassul dengan menyebutkan keadaan diri, dan keadaan diri yang paling afdal, paling agung untuk Anda tawassulkan di depan Allah adalah keadaan dosa. Dan ternyata dalam banyak catatan Al-Quran, sejumlah nabi-nabi yang berada dalam kesulitan, lepas dari kesulitan itu saat mereka menyebutkan keadaan mereka yang banyak dosa. Agar Anda tahu, kadang-kadang Anda menyampaikan keadaan Anda yang lemah, keadaan Anda yang sakit, keadaan Anda yang dizalimi. Tapi jamaah sekalian, keadaan Anda yang paling agung untuk Anda sebutkan di depan Allah dalam rangka tawassul ketika Anda menyampaikan keadaan Anda yang banyak dosa. Dan apabila orang dalam keadaan sulit, apapun kesulitannya, kemudian ia munajat, berdoa di depan Allah, berulang kali menyebutkan, mengakui dosa-dosanya, kesulitan ini akan selesai. Nabi Adam alaihissalam diusir dari surga. Apa ada kesulitan lebih besar dari itu?
Tidak ada. Ucapan Nabi Adam begitu diusir dari surga adalah mengakui dosa. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami dengan dosa-dosa. Seandainya Engkau tidak berikan ampunan dan kasih sayang, kami akan menjadi orang yang rugi. Baik. Nabi Musa alaihi salam melakukan pembunuhan di Mesir. Jadilah Nabi Musa buron, siang ketakutan, malam ketakutan. Ucapan pertama Nabi Musa dalam keadaan sulit tersebut mengakui dosa. Nabi Musa alaihi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara lah. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku dengan dosa. Ampunilah aku, mengakui dosa. Nabi Yunus alaihi salam ketika berada dalam kesulitan di perut ikan, apa yang dilakukan Nabi Yunus? Mengakui dosa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Agar anda tahu jemaah sekalian, tips para nabi untuk lepas dari segala kesulitan, segera akui dosa Anda di depan Allah. Kenapa? Karena semua ujian dan malapetaka terjadi karena dosa. Ma asaba min musibatin illa bima kasabat aydikum. Enggak terjadi musibah, ujian, malapetaka kecuali karena dosa kalian. Jadi malapetaka, jadi kesulitan, jadi kesusahan, penyebabnya adalah dosa. Maka apabila seseorang mengakui dosa-dosanya di depan Allah, kesulitannya akan selesai. Dan ada lihat tadi bagaimana para nabi-nabi. Ini yang 3 orang ini, Nabi Adam alaihissalam, Nabi Musa, yang ketiga Nabi Yunus. Mereka berusaha lepas dari kesulitan dengan satu hal, mengakui dosa di depan Allah SWT. Dan Nabi kita alaihi salatu wassalam mengajarkan Anda satu doa yang diriwayatkan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Subhanallah. Seandainya doa pengakuan dosa ini Anda sebutkan sekali, 2 kali, berkali-kali dalam situasi kesulitan, Anda akan lihat bagaimana kesulitan ini berakhir. Jamaah sekalian, nggak usah berpikir menyelesaikan kesulitan Anda dengan kekuatan, karena kesulitan ini justru untuk melemahkan Anda. Sekali lagi, Allah datangkan ujian untuk melemahkan Anda. Maka jangan melawan ujian itu dengan kekuatan Anda, nggak akan berhasil. Nah, ini alhamdulillah di antara tips para nabi untuk lepas dari ujian adalah segera akui dosa di depan Allah. Apa yang mesti saya ucapkan? Doa-doa para nabi tadi. Rabbana zalamna anfusana. Bacakan dengan hati yang betul-betul khusyuk. Nah, termasuk doa Nabi Yunus tadi. Subhanallah jemaah sekalian, apa kesulitan antum? Misalnya hutang yang banyak. Sebutkan doa Nabi Yunus lalu sampaikan keinginan. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sebutkan 2 kali, sebutkan 3 kali. Setelah itu katakan, ya Allah, lunasi hutang piutang. Insya Allah Anda lihat 3 hari 4 hari selesai. Anda mau selesai 3 hari atau 3 tahun? Hah? Anda mau selesai 3 hari atau 3 tahun? Kalau Anda orang saleh, enggak selesai dalam waktu yang dekat. Kenapa? Kalau selesai dalam waktu dekat, doa-doa yang mahal ini berhenti. 3 hari doang selesai. Tapi biasanya Allah akan mengundur 2 bulan, 3 bulan, setahun. Tapi nggak ada masalah.
Allah undang penudaran Tuhan Anda dalam waktu yang lama sehingga terbentang doa yang panjang di depan Allah. Hutang Anda lunas, kesulitan Anda selesai, itu duniawi. Akhiratnya Anda mendapatkan pahala doa yang sangat banyak di depan Allah SWT. Ingat Allah Tabaraka wa Ta'ala Al-Latif. Masih ingat arti Al-Latif? Allah Maha Halus. Maha Halus artinya kebaikan Allah itu sangat halus sehingga kita sering tidak merasakan kebaikan, padahal kebaikan yang luar biasa. Kadang-kadang Allah berikan kita satu ujian, kita pun menangis. Padahal Allah Maha Halus. Ujian ini adalah kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Nabi Musa alaihissalam dihanyutkan ibunya. Lalu kemudian ditemukan oleh penjaga istana dan dibawalah ke depan istri Firaun. Anda tahu jemaah sekalian, satu istana menginginkan bayi Musa dibunuh. Betul? Siapa yang menjadi keselamatan bagi Nabi Musa? Seorang wanita yang dimandulkan oleh Allah Azza wa Jalla agar wanita itu melihat bayi ini dengan kasih sayang, yaitu istri Firaun. Sekiranya Asia radhiyallahu anha Allah berikan anak, Allah tidak membuatnya mandul, niscaya saat bayi Nabi Musa ada di istana dia akan dingin-dingin saja. Silakan dibunuh. Dia sudah punya anak. Tapi Allah Azza wa Jalla Al-Latif, Allah Maha Halus. Allah punya rencana yang tidak difahami kecuali oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala membuat Asia ini mandul. Supaya apa? Saat ketika bayi Nabi Musa sampai di istana, wanita mandul ini melihat bayi dengan hati yang penuh dengan cinta. Subhanallah jemaah sekalian. Inilah Al-Latif. Maka Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Banyak peristiwa kalian tak suka padahal itu baik. Asia radhiyallahu anha, dia betul-betul tidak suka dengan keadaan dirinya yang mandul. Tapi itulah yang terbaik untuk keselamatan Nabi Musa alaihissalam. Jadi maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Latif, kebaikan Allah Maha Halus. Ulama-ulama kita mengatakan Al-Latif, Allah Maha Halus, artinya Allah tidak pernah memberikan pemberian dengan membuat kaget. Kalau sekarang kita sering dibikin door prize ya. Tiba-tiba datang orang, ada apa Pak? Saya datang ngantarin hadiah pesawat jet misalnya. Allah itu tidak pernah memberi orang dengan membuat orang kaget. Semua pemberian Allah sampai dengan cara yang sangat halus. Sekali lagi, semua pemberian Allah, semua kebaikan-kebaikan Allah sampai kepada manusia dengan cara-cara yang sangat halus. Sampai kadang-kadang manusia nggak merasakan kebaikan itu. Saat ini, apa yang Allah lakukan untuk Anda? Saat ini Allah sedang menjaga jantung Anda berdetak dengan baik. Apakah Anda merasakan sesuatu? Kebaikan Allah ada dalam diri Anda halus sekali sehingga Anda nggak merasakan kebaikan itu. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Jadi tawassul yang ketiga, tawassul dengan menyebutkan keadaan. Tawassul yang keempat adalah bertawassul dengan doa orang yang saleh. Misalnya ada orang yang Anda akui saleh, lalu Anda mengatakan, tolong saya didoain. Ini hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Apakah boleh kategori dianjurkan? Khilafiyah. Bahwa minta doa kepada orang saleh boleh, itu sepakat. Tapi apakah hukumnya menjadi sebuah sunnah? Enggak. Sebagian mengatakan tidak sampai kepada sunnah, sekedar boleh. Jadi dari 4 tawassul ini, 3 tawassul pertamalah yang hukumnya sunnah. Tawassul dengan Asmaul Husna, kemudian tawassul dengan menyebutkan keadaan diri yang lemah dan hina, dan yang ketiga tawassul dengan
Ya, dengan menyebutkan amal saleh. Dan amal saleh yang terbaik dalam tawassul, amal saleh yang Anda lakukan dalam rahasia. Baik, inilah 4 tawassul. Kita lihat catatan Imam Ibnu Qayyim pada halaman 43. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, karena permohonan kepada Allah akan petunjuk ke jalan yang lurus merupakan permohonan yang sangat tinggi dan mendapatkannya merupakan karunia yang sangat mulia, maka Allah mengajari hambanya tata cara ataupun prosedur mengajukan permohonannya. Kata Imam Ibnu Qayyim, permohonan paling agung di depan Allah adalah minta hidayah. Minta hidayah. Ya Allah, berikan aku uang $5.000 sehari. Oh, itu permohonan yang gak ada artinya bagi Allah. Maka di sini Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, permintaan terbesar, termulia, teragung di depan Allah ketika Anda minta hidayah. Dan Anda lihat jamaah sekalian, semua kebahagiaan kembali kepada hidayah. Kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat karena hidayah. Karena hidayah itu ada 2. Hidayah kauni, hidayah syar'i. Hidayah syar'i yaitu hidayah Allah untuk Anda salat jamaah, hidayah Allah untuk Anda memiliki hati yang bersih, hidayah Allah untuk Anda memiliki akhlak yang mulia, hidayah Allah bahwa Anda menikmati tilawah Al-Quran. Ini semua hidayah-hidayah yang syar'i. Tapi ada juga hidayah-hidayah yang sifatnya duniawi. Akan menikah dengan fulanah 1 atau fulanah 2, itu butuh hidayah. Ya kan, kalau Allah tidak berikan hidayah, nikah dengan fulanah 1 yang ternyata garong, yang ternyata matre, yang ternyata tukang selingkuh. Tapi Masya Allah, Allah berikan Anda hidayah sehingga Anda berhasil memilih mana yang tepat. Anda pilih fulana yang kedua dan ternyata fulana yang kedua inilah kebahagiaan Anda siang dan malam, pagi dan sore. Maka kalau Anda lihat istri Anda, ingat hidayah Allah. Ya Allah, Engkau berikan hidayah kepada aku untuk memilih wanita ini. Sekiranya Allah tidak berikan Anda hidayah, Anda tidak memilih wanita ini, memilih wanita lain. Boleh jadi wanita lain itu malapetaka buat Anda, buat usaha Anda, buat keluarga besar Anda. Tapi Masya Allah, Allah berikan Anda hidayah itu. Di depan Anda ada ribuan bisnis. Allah berikan Anda hidayah. Bisnis kamu A. Ternyata bisnis A ini memang berhasil, keuntungannya, dan Anda bisa melakukan invasi di kota-kota besar. Apa yang Anda lihat? Lihat bagaimana Allah memberikan Anda hidayah memilih bisnis ini. Coba kalau Anda pilih bisnis lain, boleh jadi Anda nggak mendapatkan untung. Jadi walhasil, semua kebahagiaan kembali kepada hidayah. Hidayah akhirat dan hidayah dunia. Tetapi 2 hidayah ini sesungguhnya berawal dari hidayah yang pertama, hidayah akhirat. Karena jamaah sekalian, Allah tidak memberikan hidayah duniawi. Anda tepat memilih istri, Anda tepat memilih pekerjaan, Anda tepat memilih tempat tinggal. Semua hidayah-hidayah duniawi ini hasil dari hidayah ukhrawi. Mana dalilnya? Dalam surat Al-Anfal Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertakwa, maka Allah akan memberikan kalian furqan. Yang dimaksud dengan furqan, kemampuan membedakan baik buruk. Membedakan baik dan buruk, jangan pikir itu persoalan yang gampang. Ayat tadi mengatakan membedakan baik dan buruk, untung dan rugi, positif dan negatif. Membedakan ini tidak bisa dengan kecerdasan, tetapi dengan ketakwaan. Anda lihat orang-orang cerdas itu, bagaimana mereka tersungkur
dengan pilihan-pilihan mereka, bagaimana mereka hancur dengan pilihan-pilihan mereka, maka camkan baik-baik. Anda harus memilih mana baik, mana buruk, mana untung, mana rugi, mana positif, mana. Pilihan yang tepat dinamakan dengan furqan. Furqan ini enggak datang dari cerdas, tapi datang dari ketakwaan. Makanya saya bilang, hidayah untuk pilihan duniawi adalah hasil dari hidayah Anda dalam hal ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Jika Allah berikan Anda hidayah ketakwaan, maka Allah pun akan memberikan Anda hidayah duniawi. Ini anak mau saya sekolahkan perguruan tinggi A atau perguruan tinggi B. Anda harus memilih. Dan Anda nggak boleh salah. Begitu Anda salah memilih anak Anda masuk perguruan tinggi B, ketemu dengan pengedar narkoba. Awalnya anak Anda korban, ujung-ujungnya anak Anda termasuk pengedar juga. Tidak berpikir kalau ternyata pintu kampus ini bukan pintu intelektual, tapi pintu narkoba bagi anak Anda. Apa yang terjadi? Anda salah. Allah nggak berikan Anda hidayah, jadi Anda salah mengambil satu pilihan. Hidup ini pilihan, dan nggak boleh salah dalam memilih. Agar pilihan Anda tepat, Anda butuh hidayah. Agar hidayah untuk duniawi Anda peroleh, Anda harus mendapatkan hidayah yang pertama, yaitu hidayah berupa ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, kecerdasan seseorang bukan saat memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Itu bukan kecerdasan. Kecerdasan itu kata Syekhul Islam, coba lihat, ketika Anda harus memilih 3 hal, ini kecerdasan. Mana yang terbaik dari semua yang baik? Anda punya calon, ya kita bicara anak muda deh, biar enak, biar Anda bangun. Anda punya calon istri, ada berapa calon? Ada 4. Yang satu begini-begini, yang satu begini-begini. Masya Allah, ini semuanya luar biasa. Memilih yang terbaik dari semua yang baik, ini butuh kecerdasan. Yang kedua, menghindari yang terburuk dari beberapa hal yang buruk. Misalnya dalam satu pilihannya, Anda punya 4 pilihan, semuanya buruk. Menghindari yang terburuk dari beberapa yang buruk, ini butuh kecerdasan. Ini nomor 2. Kecerdasan yang ketiga, apabila kebaikan dan keburukan tidak bisa dipisah. Kebaikan dan keburukan tidak bisa dipisah. Kebaikan dan keburukan itu benar-benar nyatu. Apakah Anda melakukan yang baik, konsekuensinya Anda jatuh kepada yang buruk. Atau Anda menghindari yang buruk, konsekuensinya Anda kehilangan kebaikan. Menimbang mana yang maslahat, ini kecerdasan yang ketiga. Jadi ini 3 kecerdasan. Nah, 3 kecerdasan ini jamaah sekalian bukan kecerdasan logis, tapi kecerdasan takwa. Ya. Jadi kalau Anda betul-betul bertakwa di depan Allah, Allah akan memberikan Anda akurasi memilih 1, 2, dan 3 ini. Baik. Maka di sini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, permohonan teragung, permohonan yang paling mulia di depan Allah adalah minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbi ghfirli warhamni wajburni wahdini. Dalam kunut kita mengatakan, Allahumma hdini fi man hadait. Berikan aku hidayah. Bagian dari minta hidayah adalah doa yang diajarkan Allah pada surat Ali Imran. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan gelincirkan hati kami setelah dapat hidayah. Ini pun minta hidayah. Jadi doa paling agung di depan Allah adalah minta hidayah. Kata Imam Ibnu Qayyim, karena doa teragung di depan Allah minta hidayah, maka Allah mengajari kita bagaimana meminta hidayah ini. Nah,
Lalu di sini disebutkan yaitu menyuruh mereka mengawalinya dengan pujian dan sanjungan kepadanya, kemudian menyebutkan ubudiyah dan tauhid kepadanya. Ternyata untuk menyampaikan keinginan dan permintaan teragung, yaitu minta hidayah, Anda dianjurkan untuk menyampaikan dua tawassul. Menyampaikan dua tawassul. Tawassul yang pertama, puji Allah, sanjung Allah dengan menyebut Asmaul Husna. Sanjungan yang kedua atau tawassul yang kedua, tawassul dengan menyebutkan ibadah dan tauhid kepada Allah. Maka Anda lihat dalam surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, memuji. Ar-Rahmanir Rahim, menyanjung. Malik Yaumiddin, mengagungkan. Kemudian Anda mengikrarkan ibadah kepada Allah di atas tauhid. Ya Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu ibadahku dan hanya kepadamu aku minta tolong. Di sini Anda bertawassul dengan mengikrarkan ibadah kepada Allah di atas tauhid. Ibadahku kepadamu bukan riya, ibadahku kepadamu tauhid. Iyyaka, hanya kepadamu, itulah tauhid. Jadi ini dua tawassul. Tawassul pertama Asmaul Husna, tawassul yang kedua adalah mengikrarkan ibadah kepada Allah di atas tauhid. Setelah disebutkan dua tawassul ini, barulah Anda menyampaikan keinginan teragung, permintaan terbesar. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi nggak salah jamaah sekalian kalau Anda punya keinginan apapun gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Selesai tawassul dengan Asmaul Husna. Sekarang Anda tawassul dengan ikrar bahwa Anda ibadah kepada Allah semata-mata. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah itu minta keinginan Anda. Ya Allah, berikan keberkahan dalam usahaku, berikan keberkahan dalam rumah tanggaku, berikan keberkahan untuk anak-anakku. Ini doa yang sangat luar biasa. Kita lihat jemaah sekalian, inilah dua wasilah atau tawassul untuk mendapatkan apa yang mereka minta, yaitu tawassul kepadanya dengan ibadah kepadanya. Di sini Ibnu Qayyim mengatakan, dengan kedua wasilah ini hampir tidak ada doa yang ditolak. Subhanallah. Dengan dua tawassul ini tidak ada doa yang ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Anda tak mesti seperti surat Al-Fatihah. Misalnya yang tadi Anda gabungkan, silakan. Ya Allah, aku meminta kepadamu karena Engkau Maha memberi Al-Wahhab, Engkaulah Al-Karim, Maha memberi anugerah. Engkaulah Ar-Rahman, Maha penyayang. Engkaulah Al-Mannan, yang Maha memberi nikmat. Ya Allah, tidak ada Tuhanku kecuali Engkau. Enggak ada tempatku meminta kecuali Engkau. Awalnya Anda tawassul dengan Asmaul Husna, yang kedua Anda tawassul dengan ibadah di atas tauhid. Begitu Anda menggabungkan dua tawassul ini Imam Ibnu Qayyim mengatakan, tidak ada doa yang ditolak oleh Allah ketika seseorang menggabungkan dua tawassul ini. Tawassul yang pertama, Asmaul Husna. Tawassul yang kedua, pengakuan ibadah Anda kepada Allah di atas tauhid. Ya Allah, enggak ada tempatku meminta kecuali kepadamu. Meminta ibadah kecuali kepadamu, itu tauhid. Ya Allah, kepada siapa lagi aku mengadu kecuali kepadamu? Kepada siapa aku minta tolong kecuali kepadamu? Ini namanya ikrar ibadah dengan tauhid. Tidak ada tempatku mengadu, itu ibadah. Kecuali kepadamu, itu tauhid. Nah, jadi ini satu rahasia besar disampaikan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, bahwa apabila seorang hamba
selalu menggabungkan dua tawassul di dalam doa-doanya. Di sini Ibnu Qayyim mengatakan hampir tidak ada doa yang ditolak. Insyaallah jemaah sekalian sahabat. Kemudian di sini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyampaikan beberapa doa Asmaul Husna. Doa-doa berikut ini insyaallah Anda sudah hafal karena itu sudah khatam dalam kajian Asmaul Husna. Di sini doa yang pertama adalah doa yang diriwayatkan dari Buraidah bahwa Nabi SAW mendengarkan seorang berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian Nabi bersabda, walladhi nafsi biyadihi laqad sa'ala Allah bismihil a'zam. Ini salah satu Asmaul Husna yang boleh menjadi pilihan Anda dalam doa. Anda berdoa, Allahumma inni as'aluka bi annaka antallah la ilaha illallah al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad sampai akhir. Baik. Kemudian pada halaman 45 di situ juga Imam Ibnu Qayyim menyebutkan hadis yang kedua, hadis Anas. Hadis Anas ini pun alternatif yang kedua untuk Anda berdoa dengan Asmaul Husna. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Jadi doa yang pertama tadi dan doa yang kedua ini Anda lihat Nabi menjamin. Nabi menjamin. Apa yang dijaminkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi menjamin terhadap hadis Buraidah, Nabi menjamin dia telah berdoa dengan menyebut nama-nama yang agung. Tidak mungkin seseorang berdoa dengan nama itu kecuali dikabulkan oleh Allah. Lalu yang kedua ini juga dijamin oleh Nabi. Enggak mungkin seseorang berdoa dengan menyebutkan nama-nama tersebut melainkan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, baiklah jemaah sekalian, jadi ini perlu dihafal. Kalaupun Anda enggak hafal ini, yang lain. Alhamdulillah kajian Asmaul Husna sudah selesai. Baik. Kemudian halaman 45 di bawah, surat Al-Fatihah menghimpun kedua tawassul, yaitu tawassul dengan memuji dan menyanjungnya. Bedakah memuji dan menyanjung? Beda enggak memuji dan menyanjung? Bahasa Indonesia enggak beda. Bahasa Arab beda. Memuji untuk yang baik dan untuk yang buruk. Itu namanya memuji. Misalnya Anda sakit, Anda mengatakan alhamdulillah, ya Allah ampuni dosaku dengan sakit ini. Ada seorang wanita namanya Ummul Ala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Ummul Ala radhiyallahu anha sakit. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Ummul Ala, tidaklah seorang mukmin sakit melainkan Allah menghapuskan dosanya sebagaimana seseorang membersihkan emas dan perak dengan api." Jadi seolah-olah Nabi mengatakan, kalian orang-orang beriman ini emas. Kalian berharga, kalian mahal. Namun betapapun emas itu mahal, perlu dimurnikan dengan api. Maka Nabi SAW mengatakan, Allah memurnikan orang-orang yang beriman, membersihkan orang-orang beriman dengan sakit. Jadi maksudnya jemaah sekalian, ternyata sakit itu lahiriahnya sakit, batiniahnya nikmat. Karena di dalam sakit dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab itu Masya Allah, orang-orang yang sudah mulai tua, Anda udah tua belum? Tahun 80 belum? Orang-orang yang sudah mulai tua, perjalanan mendekati ajal segera sampai. Betul? Apa yang Allah lakukan ketika perjalanan ini mau sampai? Allah berikan sakit. Sakit lagi, sakit lagi.
Supaya apa? Nomor satu, sakit itu membersihkan hati. Yang pertama kali bersih dari hati seseorang adalah takabur. Orang yang lagi jantungan, mana ada yang takabur? Ya, orang yang mengalami kanker stadium akhir tidak pernah berpikir untuk takabur. Kamu kanker Pak, stadium akhir. Analisa medis 2 bulan lagi. Daftarkan, saya mau ikut caleg. Masih berpikir nggak? Mau ikut caleg di KI misalnya. Daftarkan, saya ikut investasi di daerah sana dengan nilai 1 miliar. Tidak ada lagi takabur di dalam hati orang yang sakit. Maka oleh sebab itu alhamdulillah, orang-orang yang mulai usia tua, perjalanan sebentar lagi sampai Allah kirimkan penyakit, sehingga setiap sakit-sakit ini menghapuskan dosa. Dan akhirnya saat perjalanan benar-benar sampai, kematian betul-betul datang, dia betul-betul dalam keadaan bersih dengan sakit itu. Jadi Anda jangan ikut-ikutan ucapan orang yang nggak ngerti. Orang tidur wafat, oh wafatnya bagus, nggak nyusahin. Itu bukan wafat yang bagus. Wafat yang bagus itu sakit dulu, agar sakit itu membersihkan hati dari takabur, agar sakit itu membersihkan dosa. Maka Nabi kita SAW wafat setelah sakit. Beliau sakit 13 hari, baru kemudian beliau wafat. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi memuji itu umum, untuk yang baik, untuk yang buruk. Kamu sakit? Iya, alhamdulillah sakit, semoga menghapus dosa. Adapun menyanjung itu hanya untuk kebaikan-kebaikan. Makanya alhamdulillah ini memuji, Ar-Rahmanir Rahim ini menyanjung. Sudah? Alhamdulillah memuji, karena alhamdulillah Anda ucapkan untuk kebaikan dan Anda ucapkan pula untuk keburukan. Ini kamu dapat uang 5 miliar, alhamdulillah. Oh, kamu dipecat dari pekerjaan, alhamdulillah juga. Alhamdulillah diucapkan untuk kebaikan, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah diucapkan untuk keburukan, alhamdulillah ala kulli hal. Tetapi Ar-Rahmanir Rahim ini sanjungan. Karena Ar-Rahmanir Rahim ini hanya untuk kebaikan. Anda dapat sehat, oh itu Ar-Rahmanir Rahim. Anda dapat sukses, itu Ar-Rahmanir Rahim. Anak-anak Anda saleh-saleh, itu Ar-Rahmanir Rahim. Maka alhamdulillah pujian untuk baik dan untuk buruk. Ar-Rahman itu sanjungan hanya untuk keadaan baik. Lalu yang ketiga, Malik Yaumiddin, ini pengagungan. Malik Yaumiddin, mengakui kebesaran Allah, artinya mengagungkan. Artinya mengagungkan. Baik jamaah sekalian, perhatikan, Anda masih ingat nggak apa arti Malik? Malik panjang dan Malik pendek. Malik panjang, Maliki Yaumiddin panjang. Kalau Malik pendek, Qul a'udzu birabbin nas, pendek. Apa bedanya? Malik dan Malik artinya maha berkuasa. Tapi Malik pendek berkuasa dengan wewenang. Yang berhak memerintah, yang berhak melarang, yang menetapkan hujan, yang menetapkan kering. Ini semua wewenang. Ini namanya Malik pendek. Tapi kalau Malik panjang, yang berkuasa dengan kepemilikan. Ini rumah ini kekuasaan saya, karena saya pemilik. Jadi ada yang berkuasa dengan wewenang seperti Pak Presiden, ada yang berkuasa dengan kepemilikan seperti Anda yang memiliki. Ketika Allah berkuasa dengan wewenang, Malik. Dan ketika Allah berkuasa dengan kepemilikan, Malik. Nah, Anda lihat, ketika Anda meminta kepada Allah, cocoknya Malik atau Malik? Hah? Anda minta, cocoknya Anda sebutkan Malik atau pendek? Panjang atau pendek? Jawabannya panjang. Maka Anda lihat dalam Fatihah,
Malik yaumiddin, yang maha berkuasa. Berkuasa dengan kepemilikan. Jadi hari akhirat itu Allah yang punya. Hari akhirat, yaumuddin, Allah memilikinya, menguasainya karena Allah pemilik hari itu. Kenapa Anda perlu menyebutkan Allah maha memiliki? Karena Anda akan meminta. Yang sesuai dengan permintaan adalah kepemilikan. Karena Anda nggak mungkin minta kepada yang nggak punya. Anda minta kepada yang punya. Maka dalam surat Al-Fatihah, ketika Anda akan meminta, Anda sebutkan kemahapemilikan. Malik yaumiddin. Kenapa Malik di sini bukan Malikul Mal, pemilik harta? Karena yang Anda minta adalah hidayah. Hidayah ini urusannya akhirat. Urusannya yaumuddin. Ihdinas siratal mustaqim bukan untuk dapat uang, tapi ihdinas siratal mustaqim untuk keselamatan di yaumuddin. Maka Anda meminta ihdinas siratal mustaqim dengan menyebutkan Malik yaumiddin, karena tujuan siratal mustaqim ini adalah yaumuddin. Siapa yang memiliki yaumuddin? Allah, mintakan siratal mustaqim kepadanya. Baik. Jadi alhamdulillahirabbil alamin ini memuji, Ar-Rahmanir Rahim ini menyanjung, Malik yaumiddin ini mengagungkan. Ini mengagungkan. Disebutkan permohonan yang paling penting dan tidak didambakan. Setelah itu ada juga doa Nabi SAW yang beliau ucapkan dalam salat malam. Ini ada apanya? Alhamdulillah lakal hamdu anta nurus samawat sampai akhir. Intinya di sini Imam Ibnu Qayyim memberikan Anda 3 contoh doa dari Nabi untuk pilihan Anda ketika Anda meminta dan bertawassul dengan Asmaul Husna. Tapi bolehkah Anda memilih Asmaul Husna sendiri? Silakan. Dengan catatan Asmaul Husna yang Anda pilihkan sesuai dengan permintaan. Adakah Asmaul Husna yang cocok dengan semua permintaan? Ada. Contohnya 2 doa yang pertama tadi, hadis Buraidah dan hadis Anas, itu cocok untuk semua permintaan. Anda tinggal menghafal. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, yang akan datang adalah insyaallah taala halaman 47, yaitu Al-Fatihah adalah pembuka tauhid. Demikian kajian kita hari ini. Barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Terkait hidayah, mengapa bisa terjadi pada sahabat Nabi yang akhirnya justru murtad pada level ibadah di atas rata-rata seorang saleh? Ini kisah kemarin. Masih ingat namanya? Anda kalau nggak ingat namanya, nggak percaya orang cerita Anda. Ada satu cerita seorang laki-laki, nggak meyakinkan itu. Sebutin namanya. Baik. Kenapa Allah menyesatkan laki-laki ini? Allah menyesatkan laki-laki ini dengan ibadah-ibadah lahiriah yang luar biasa. Antum sudah lihat, sholatnya luar biasa bukan? Dia termasuk sahabat terbaik menghafal Al-Quran. Ini lahiriah bukan?
Di balik lahiriah itu ada hati yang betul-betul hubbud dunia. Maka begitu Musailamatul Kadzdzab menawarkan uang emas, dia nggak bisa nahan. Jadi kalau Anda bertanya, kenapa laki-laki ini tidak bisa bertahan di atas kebenaran? Dia memang memiliki ibadah yang luar biasa, tapi itu semuanya lahiriah. Di balik ibadah itu ternyata ada penyakit yang sangat kejam, melebihi kanker, yaitu hubbud dunia. Semua orang yang hubbud dunia sesat, hanya nunggu momentum saja. Maka Imam Ghazali rahimahullah mengatakan, semua orang yang hubbud dunia kepada Allah pada akhirnya menjadi pengkhianat. Ada yang berkhianat dengan khianat besar seperti laki-laki ini, murtad, atau setidaknya dia berkhianat dengan melakukan yang haram. Ini nih kenapa minjam riba? Ini kan pengkhianatan kepada Allah, hubbud dunia. Jadi laki-laki ini pun disesatkan Allah karena hubbud dunia. Sering ada kisah orang yang awalnya kafir tapi di akhir hayatnya dapat hidayah sehingga husnul khotimah. Tapi di lain pihak ada orang yang awalnya bersungguh-sungguh dalam ibadah seperti kisah Rasul. Jadi ingin saya katakan kepada antum, ini pertanyaan saja. Anda punya iman, Anda punya salat, Anda punya tilawah, Anda zikir pagi dan petang. Pertanyaan saya, semua ini pemberian Allah atau milik antum? Kalau itu milik antum, enggak akan hilang. Tapi kalau itu bukan milik di tangan antum, hanya pemberian, kemungkinan hilang. Itu saja ingat baik-baik. Itu ingat baik-baik. Maka ulama-ulama kita, hati mereka tercacah-cacah. Bahkan sekiranya di dalam doa mereka mampu, ya mereka menangis siang dan malam karena mereka sadar iman ini bukan saya sebagai pemilik. Ibadah-ibadah ini di tangan saya bukan sebagai milik. Kalau ibadah ini di tangan saya adalah milik, ini nggak akan hilang. Tapi ini di tangan saya cuma pemberian. Dan jangan sampai ini kemudian diambil yang memberi. Nah, oleh sebab itu Sufyanus Tsauri jelang kematian habis-habisan beliau menangis. Menangis. Seorang mengatakan, wahai imam, kenapa nangis? Beliau mengatakan, hidayah yang aku miliki adalah pemberian, bukan milikku. Saya khawatir Allah memberikannya sewaktu aku hidup dan Allah mencabutnya ketika aku akan mati. Allahu Akbar. Anda hidup sekarang, Allah kasih hidayah. Apakah Anda tidak takut Allah ambil ketika Anda akan? Maka sebagian ulama kita mengatakan, ya Allah, jagalah hidayah ini ketika aku hidup di atasnya dan pertahankan untuk ketika aku akan wafat. Kita paling membutuhkan ketika akan wafat. Jadi mudah-mudahan Allah menjaga. Jalan yang lurus hanya satu, tetapi cabang-cabangnya sebanyak 72. Atau jalan yang lurus hanya satu, cabang-cabangnya 73. Jalan yang lurus cuma satu, cabangnya sebanyak 72. Jadi sehingga total umat ini 73 jalan. Satu lurus, 72 menyimpang. Apakah zakat dari harta warisan itu dikeluarkan sebelum harta warisan dibagi ke ahli waris atau setelah dibagi? Dibagi dulu. Kalau belum dibagi itu belum harta Anda, belum ada kepemilikan. Begitu dibagi, harta menjadi kepemilikan, barulah berlaku zakat. Itu pun kalau mencapai haul. Nah, misalnya saya punya uang sudah mencapai haul dan hari ini kemudian bagi warisan saya dapat lagi. Apakah harta yang baru ini digabungkan dengan harta yang lama? Iya, digabungkan. Sehingga kalau hari ini Anda harus bayar zakat untuk harta yang lama dan hari ini juga Anda dapatkan bagian waris, zakat Anda adalah kombinasi dari keduanya.
Apakah berdoa itu harus angkat tangan? Iya. Di antara adab berdoa adalah mengangkat tangan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha hayyun karim yastahi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi an yaruddahuma ilaihi sifran. Saya ingin hadis ini Anda pahami. Kata Nabi SAW, Allah Maha Pemalu dan Allah Maha Memberi. Allah Maha Pemalu, Allah Maha Memberi. Allah malu apabila seseorang mengangkat tangan meminta lalu tangan itu turun tanpa dapat apa-apa. Subhanallah, hadis ini hadis paling agung menunjukkan keutamaan berdoa dengan mengangkat tangan. Sampai-sampai Nabi mengatakan Allah malu kalau enggak ngasih. Kenapa? Bukan karena doa Anda Allah malu, tapi karena Anda mengangkat tangan. Karena Anda mengangkat tangan. Maka sekali lagi, ini adalah hadis yang paling agung tentang keutamaan mengangkat tangan dalam doa. Nanti kalau Anda berdoa, sebutkan hadis ini di depan Allah. Ya Allah, Rasulullah mengatakan engkau malu. Engkau malu kalau tidak memberi tangan yang telah meminta dengan mengangkat. Ya Allah, berikan aku A, berikan aku B. Bagus itu Anda tawassul dengan membenarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sering dikabarkan bahwa di surga manusia tidak buang air kecil ataupun buang air besar. Apakah dengan demikian anatomi tubuh manusia di surga berbeda dengan di dunia? Enggak berbeda. Manusia di sini, manusia di sana. Yang berbeda, di sini pembuangan emisinya beda dengan di sana. Di sini pakai knalpot, di sana nggak ada knalpot. Jadi semua makanan manusia keluar melalui keringat. Dan sekarang pun Anda tahu orang-orang kesehatan bagaimana racun-racun atau yang masuk melalui makanan ini keluar melalui najis, yang kedua keluar melalui keringat. Nah kalau di surga semua makanan itu keluar melalui keringat, tidak ada yang keluar menjadi najis. Berarti keringatnya banyak dong orang surga. Ya, kita nggak tahu, yang penting keringat aja. Dan Anda nggak perlu khawatir, di surga nggak ada orang sakit. Apakah jin muslim pada akhirnya akan masuk surga seperti halnya surga yang didiami oleh anak cucu Adam? Khilafiyah, apakah jin ikut masuk surga atau tidak? Pendapat yang lebih kuat, jin ikut masuk surga. Karena surga ini dijanjikan oleh Allah karena amal saleh. Maka siapa yang memiliki amal saleh masuk surga, termasuk jin. Ya. Maunya yang begini, saya yang mesti ditanya, kenapa? Apakah manusia masuk surga? Karena manusia itu saya. Tapi kalau jin muslim kan bukan saya gitu ya. Artinya jauh sekali. Apakah bedanya arwah dengan qarin yang ada pada manusia? Arwah itu ruh. Ruh yang menjadi kehidupan. Kalau qarin itu ada dua. Qarin dari malaikat, qarin dari jin. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, Inna lil insani lammatun minas syaitan wa lammatun minal malaikah. Seorang manusia hidup di antara dua bisikan. Bisikan malaikat, bisikan syaitan. Fa'amma lammatul malaikah, adapun bisikan syaitan terhadap bisikan malaikat kepada manusia, membenarkan kebaikan dan menginginkannya. Adapun bisikan syaitan, fa'i'adun lisyarri wa iradatu au kama qala, maka mendustakan kebaikan dan menginginkan keburukan. Jadi begitu pikiran Anda ingin salat, itu bisikan malaikat. Begitu pikiran Anda mengatakan ini orang ini dulu jahat, saya tampar dulu, itu dari syaitan. Jadi ini dua qarin malaikat untuk membisikkan kebaikan, qarin dari syaitan untuk membisikkan keburukan. Seorang ibu rumah tangga bingung dengan sikap suaminya. Baru 2 tahun perkawinan sudah punya baru 2 tahun perkawinannya dan sudah punya anak 1. Suaminya mulai meninggalkannya. Istrinya
diserahkan kepada orang tua atau mertua, nafkah untuk anak istri orang tua ibu sudah, mohon nasihat Ustaz. Ini berarti sudah ada anak nih. Sudah ada anak. Nomor satu ibu yang saya hormati, entah siapapun yang punya pertanyaan, tidak ada manusia yang tidak diuji. Cuman ujian itu berbeda. Ini diuji dengan sakit, ini diuji dengan kemiskinan, ini diuji dengan hutang, ibu diuji dengan suami yang begitu. Tapi menemukan orang tanpa ujian tidak ada. Dan Allah Maha Bijaksana memilihkan ujian yang pas untuk seseorang. Allah pilihkan ujian sakit kepada fulan karena dalam ilmu Allah itu sudah pas. Allah pilihkan ujian kepada seorang wanita, suami yang seolah-olah mengabaikannya, itu pun sudah pas. Ujian yang dipilihkan Allah untuk Anda enggak salah. Karena enggak salah, ridholah. Seseorang bertanya kepada Imam Junaid, "Wahai Imam, kapan saya tahu ujian ini hukuman atau bukan?" Imam Junaid mengatakan, apabila di dalam ujian engkau bersabar, ujian ini penghapus dosa. Apabila di dalam ujian engkau ridha, ujian ini meninggikan derajat. Tapi kalau di dalam ujian engkau tidak sabar, engkau mengeluh ke sana kemari, berarti ujian ini malapetaka. Kenali ujian Anda melalui sikap Anda. Saya ulangi sekali lagi, kalau di dalam ujian Anda bersabar, ini penghapus dosa. Tapi kalau di dalam ujian Anda ridha, ini meninggikan kedudukan. Anda lagi naik kelas. Tadinya semester 1, sekarang mungkin semester 8 langsung. Tapi kalau di dalam ujian Anda nggak sabar, Anda nggak ridho, Anda mengeluh ke sana kemari, ini ujian berarti malapetaka. Ini ujian berarti malapetaka. Dan kepada ibu yang bertanya, pelajaran hari ini semuanya sesuai. Silakan berdoa dengan Asmaul Husna, silakan mengakui dosa-dosa agar kesulitan ini segera berakhir. Ya. Pertanyaan berikutnya, di antara tawassul yang disyaratkan adalah tawassul melalui orang saleh. Bagaimana praktik doa dengan tawassul melalui Nabi SAW yang sering kita dengar di masyarakat? Itu yang terjadi di masyarakat enggak benar. Karena setelah Nabi kita wafat, enggak ada lagi komunikasi dengan beliau. Sahabat-sahabat minta doa kepada Nabi sewaktu hidup. Adapun setelah beliau wafat, tidak lagi ada yang berminta doa kepada beliau setelah wafat. Nah, jadi yang terjadi di masyarakat kita keliru. Tawassul dengan orang saleh yang masih hidup. Kalau sudah wafat tidak. Seorang pengusaha bangkrut usahanya, dia ingin bangkit dari keterpurukan. Dia menyadari selama berjalan usahanya banyak menggunakan jasa bank yang haram. Apakah hal ini yang menyebabkan jatuhnya usaha? Mohon arahan dan nasihat. Salah satunya Allah berfirman dalam Al-Quran, yamhaqullahu riba. Allah akan menghancurkan riba. Akan hancur riba itu. Gitu ya. Wa yurbis sadaqat, dan Allah akan mengembangkan kekayaan dengan sedekah. Nah, jadi penyebab usaha ini bangkrut salah satunya adalah disebabkan karena Allah cabut berkah. Disebabkan karena riba. Nah, kalau Anda ingin bangkit kembali, akui dosa riba ini di depan Allah, seperti yang tadi kita sampaikan. Apakah bila kita bertawassul kepada Allah dengan amal saleh, kemudian Allah mengabulkan permintaan kita, pahala dari amal saleh kita itu hilang atau berkurang? Jawabannya enggak. Ya Allah, kemarin saya membantu seseorang yang buta menyeberangi jalan, dan sekarang aku butuh bantuan-Mu, ya Allah, bantulah aku. Ternyata Allah bantu. Nah, itu pahala yang kemarin bantuin orang buta berkurang enggak? Tidak berkurang. Wallah. Kemudian berikutnya, apakah doa ini termasuk meminta hidayah? Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya, itu termasuk meminta hidayah. Dan doa ini
dari Nabi SAW. Minjam uang ke lembaga keuangan syariah, dalam akad uang tersebut akan dibelikan perhiasan emas dengan nilai taksiran harga per gramnya dengan nilai tertentu pada saat itu. Jika kemudian A mengembalikan secara mencicil uang hingga lunas, apakah hal itu dibenarkan secara syar'i? Jadi dia minjam uang atau minjam emas ini? Yang saya pahami dia minjam uang dalam bentuk emas atau bagaimana? Dia minjam uang lalu dengan nilai uang, dengan nilai perhiasan. Misalnya dia minjam 5 juta dengan taksiran 5 gram. Lalu kemudian dalam proses dia mencicil. Nah, kalau cicilan sesuai dengan uang yang dipinjam 5 juta, itu bukan riba kalau sesuai dengan uang. Tapi kalau dalam cicil justru yang dikembalikan nilai emasnya, itu jelas riba. Karena itu nanti ujungnya akan berbeda. Gitu ya. Apakah kasus di atas sama dengan si A membeli emas secara mencicil, dan bagaimana hukumnya membeli emas harus cash? Nggak boleh mencicil. Karena emas itu aslinya adalah mata uang, sehingga beli emas berarti beli mata uang. Beli mata uang itu harus dengan cash. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.